Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini saya Bulandri akan share materi yang akan kalian pelajari untuk UAS ya. Sekilas ulasan untuk materi UAS. Oke. 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 Kita belajar tentang keutamaan Kristus. Nah, di mana sih terdapat tentang keutamaan Kristus? Keutamaan Kristus itu ada di bab mengenai bab 5, yaitu Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itu pertama dia adalah firman Allah, yang kedua Yesus Kristus adalah hidup, firman Allah yang hidup, Yesus Kristus adalah anak Allah, ya Yesus Kristus adalah anak Allah, Allah Tritunggal yang esa, yang pernah saya jelaskan bahwa pribadinya tiga, mereka tiga pribadi, tapi tujuan dan fungsinya memang beda, tapi mereka setara, tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar derajatnya. Lalu di sana ada tentang karya Roh Kudus. Nah, ini kita menyoroti yang bagian B, yaitu keunikan. Kenapa pribadi Yesus menjadi unik? Dia unik karena kelahirannya itu ada perjanjian. Kelahirannya itu dinubuatkan, tidak seperti kita ya. Lalu dia kelahirannya itu memang dinubuatkan dengan tujuan untuk karya penyelamatan. Oleh sebab itu, pribadi Yesus ini memang adalah yang utama. Selain utama dia unik karena keunikannya ini itu ada ayat-ayatnya. Nah, ayat-ayatnya itu pernah saya kasih dan kalian boleh pelajari di halaman 43. Itu keunikan Yesus Kristus itu adalah dalam perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, ini kitab-kitab yang menubuatkan. Lalu kita pindah ke keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus karena dia manusia sejati, dia Allah sejati 100%. Dan dia tidak mampu berbuat dosa, dia tidak sanggup buat dosa seperti kita. Kita karena lahir dengan benih dosa, oleh sebab itu kita bergaul karib dengan dosa. Tapi pribadi Yesus tidak bisa. Dia diutus menjadi manusia untuk tujuan Allah. Nah, tapi dalam tujuan-tujuan itu dia mewarisi sifat-sifat ilahi. Yang pertama itu ada dia sanggup membuat mukjizat melampaui semua nabi. Lalu apa? Dia mampu menyatakan kuasanya atas kehidupan dan kematian. Dia berkuasa mutlak atas alam semesta. Dia mempunyai kuasa memberi kehidupan yang membangkitkan orang mati. Jadi dia berkuasa mutlak atas alam semesta. Dia suci. Yang berikut kesuciannya tidak sekali-kali dipengaruhi oleh natur dosa. Dia senantiasa menaati firman. Kalau kita kurang menaati, dia senantiasa menaati. Atau kalau kita kadang-kadang dia senantiasa menaati. Ketika Yesus diadili dan dituntut untuk dimati di salib, pengadilan Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun, tapi mereka tetap mengadili dia. Otoritasnya, dia utama karena otoritasnya mengampuni dosa manusia. Yang bisa mengampuni dosa hanya dia. Yang kedua, otoritasnya mengajar, melampaui semua nabi. Dia memberitakan kebenaran firman Allah, menegur dosa dan menyatakan kehendak Allah. Lalu yang berikut, dia otoritas menghakimi seluruh umat manusia di muka bumi. Dia punya otoritas.
menghakimi semua manusia di muka bumi. Allah Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus Kristus untuk menghakimi semua umat manusia. Lalu berikut pengetahuannya. Kenapa dia utama? Pengetahuannya tidak terselami. Dia mengetahui dunia sebelum dunia dijadikan sampai pada akhirnya. Kasihnya pada manusia itu kekal. Kalau kita orang baik sama kita, kita baik. Orang tidak baik, kita berubah. Tapi kasih Yesus tidak berubah, firman Tuhan bilang Yesus tetap sama kemarin hari ini. Kasihnya tidak kekal, kasih yang mengampuni, kasih yang tak terbatas. Kemuliaannya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia, Bapa yang menyatakan dirinya sebagai anak dan dibaptis. Jadi dia mulia, keberadaannya mulia. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita lanjut ke yang berikut, yaitu karya Kristus. Oke. Karya penyelamatan Kristus. Kita pindah ke karya penyelamatan Kristus. Nah, karya penyelamatan Kristus itu terjadi waktu kelahiran Yesus. Tapi perencanaan, penubuatan, tujuan Tuhan tuh, planning Tuhan sudah ada dari dulu. Sebelum 2000 tahun sebelum Yesus. Sebelum kita semua ada manusia, ketika Adam dan Hawa berdosa, sudah ada jalan keluar dan perencanaan. Sehingga ada nubuat-nubuatan. Oke. Nah, itu bisa dilihat di halaman 52. Lanjut. Karya penyelamatan Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Benar ya? Manusia diciptakan oleh firman, menghembuskan nafas Allah untuk memulihkan kembali relasi. Jadi kita dan Allah adalah relasi. Hanya Yesus yang setara dengan Allah. Tiada pribadi lain. Lalu lanjut. Penuh kasih dan penuh anugerah. Manusia telah berontak melawan Allah pencipta dan yang penuh kasih. Manusia layak menerima hukuman Allah, mengalami penderitaan hidup. Kebaikan manusia tidak dapat menghapus dosa. Jadi Allah itu kasih dan adil loh. Kalau udah salah loh ya. Nggak bisa salah lalu baik lagi. Enggak. Karya penyelamatan Allah memberikan pembebasan. Nah, itu bisa kalian lihat. Semuanya ini ada di halaman 52, bab 6 ya. Karya penyelamatan Allah memberikan pembebasan. Manusia berdosa telah menjadi hamba dosa dan berada di bawah tuntutan keadilan Allah yang maha suci dan adil. Upah dosa manusia adalah maut kekal, namun melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, setiap manusia beriman menerima pembebasan dari segala tuntutan keadilan Allah atas hukuman dosa. Lalu nah ini penyaliban Kristus, karyanya sempurna. Dia benar tapi tidak melawan. Nah, bersifat universal, artinya karya penyelamatan ini untuk semua manusia, tidak terkecuali. Kedatangan dan karya penebusan Yesus Kristus bukan hanya untuk bangsa tertentu saja, juga bagi segenap suku, bangsa, dan di muka bumi. Tuhan Allah mengasihi isi dunia ini serta segenap manusia di muka bumi meliputi segala bangsa. Jadi bangsa-bangsa, Tuhan tidak pilih. Kalau kita manusia bikin gereja pilih. Sesuai dengan sukunya, sesuai dengan ya. Karya penyelamatan Allah bersifat melampaui waktu. Keselamatannya itu di masa lalu dan masa hari ini kita bertobat, maka dosa kita masa lalu dan masa kini. Masa yang akan datang dia mengampuni. Tapi bukan berarti kita tinggal dalam dosa. Oke. Lanjut, kita lanjut ke yang berikut.
hidup baru. Nah, ketika karya penyelamatan ini dikerjakan dalam hidup kita, tentunya ada Roh Kudus. Karya Allah dalam hidup manusia bagi orang percaya itu karya Allah, Allah Roh Kudus dalam hidup percaya ya. Orang percaya, Alkitab menyatakan Allah Roh Kudus memiliki hakikat setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kuasa keilahiannya kekal menyatakan melampaui pencipta. Allah Roh Kudus dengan kuasa berkarya menciptakan segala yang ciptaannya. Manusia sebagai gambar menerima roh kehidupan dari Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, nah itu ada ya. Dalam perjanjian lama, Allah mencatat pemimpin dan penyertaan roh Allah dalam Roh Kudus dalam kehidupan umat Allah. Ia mengurapi para imam, ia dipilih melayani Allah di tengah-tengah umatnya. Roh Kudus bekerja di dalam diri para nabi, memberitakan firman bagi umatnya. Dialah yang memberikan pengilhaman untuk menuliskan seluruh firman sehingga terjadi Alkitab. Jadi Roh Kudus yang bekerja sehingga nabi-nabi bisa menulis Alkitab. Tanpa pekerjaan Roh Kudus mustahil untuk terjadi. Lanjut, hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup yang baru adalah perubahan secara total kehidupan kita yang lama menjadi pribadi yang baru, roh kita yang baru, wajah tetap sama, tapi pribadi keberadaan kita tetap sama, bukan kita berubah ketika bertobat langsung kaya, langsung semuanya berubah jadi kita seperti di angin-angin, tidak. Tapi kebiasaan kita yang berubah, cara pandang kita yang berubah, cara kita bekerja yang berubah. Ya. Karena ada pribadi Kristus yang memimpin hidup kita. Jadi menyatakan hidup baru berarti menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah berpikir seperti Saulus. Contoh dalam Alkitab yang paling nyata itu Saulus. Saulus tidak pernah berpikir akan menjadi orang yang percaya dan mengikuti Yesus, tapi dalam perjalanannya dia akan menangkap orang-orang untuk menganiaya. Ternyata dalam perjalanan dia ditangkap oleh Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, tidak ia menjadi hidup baru ini pengalaman pribadi ya, bukan ikut orang tua saya majelis, saya ikut orang tua suka berdoa, tidak. Itu pengalaman hidup baru ini pengalaman pribadi masing-masing orang dengan Tuhan. Ya, ia menerima pengalaman pribadi dan dianugerahkan Tuhan padanya yang mengubah secara total seluruh hidupnya. Paulus, seorang yang sebelumnya menangkap orang-orang Kristen, berubah menjadi hamba Tuhan Yesus yang melayani orang-orang yang benar mengenal Kristus. Lihat, dari sini tadi tujuan hidupnya berbeda. Sekarang setelah dia hidup baru oleh karya Kristus, dia mengalami karya Kristus, pimpinan Roh Kudus mengubahkan dia, ilham Roh Kudus mengubahkan dia, maka dia berubah menjadi Paulus yang menjadi hamba Tuhan sehingga melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, lanjut. Perubahan hidup. Nah, hanya melalui kuasa Roh Kudus yang mencerahkan pikiran dan hati manusia dapat mengenal Allah dan kebenaran firman-Nya. Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus, manusia mampu mendengar, mengerti, merespon firman Allah. Inilah kelahiran baru atau kelahiran kembali, yaitu manusia berdosa yang mengalami kebangkitan dari kematian rohani. Karya Allah Roh Kudus ajaib dan berkuasa menggerakkan hati manusia yang berdosa. Jadi rohani kita mati, kita bikin dosa, kita seakan tidak berdosa. Tapi kuasa Roh Kudus yang dapat menjamah, menggerakkan hati orang. Jadi untuk seorang hamba Tuhan buat orang bertobat itu susah. Tapi kalau Roh Kudus yang jamah, tidak ada satu hal yang bisa mengalahkan semua itu. Nah, di situ ada ketika kita dijamah Roh Kudus, kita mengakui kebenaran bahwa karya penyelamatan Allah
Yesus Kristus diutus dunia untuk menebus semua dosa kita, maka kita menjadi teladan serupa dengan Kristus. Setelah mengalami kelahiran baru, orang Kristen mempunyai hati baru. Seluruh pikiran, kehendak, dan tujuan hidupnya kini diarahkan menjadi taat pada rencana Allah. Orang Kristen lahir baru memasuki proses hidup dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab sebagai umat tebusan Kristus, orang Kristen yang dilahirkan kembali telah mendamaikan relasinya. Jadi orang Kristen yang lahir baru, yang hidup baru, pribadinya sudah berdamai dengan Allah karena dia berelasi kembali. Dalam relasi dengan Allah, orang Kristen dapat menikmati persekutuan dengan dalam kasih Allah dan menyapa Allah sebagai Bapa Surgawi. Benar. Orang Kristen menerima anugerah dan hak untuk disebut anak-anak Bapa Surgawi tentunya. Dia mempercayai mengerjakan pekerjaan. Dalam relasi dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus, umat tebusan Kristus diperdamaikan untuk hidup bersama dalam persaudaraan Kristen, saling mengasihi. Jadi kalau kita ada dalam lingkungan sama-sama Kristen, harusnya kita menunjukkan saling mengasihi, karena kita hidup dalam rencana Allah. Saling menghargai, saling melayani. Inilah kehendak Kristus bagi murid-murid, saling mengasihi. Nah, setelah itu apa? Bagian C kita katakan melayani sesama di dalam dunia. Melayani sesama dalam dunia milik Yesus. Jadi kita dilahirkan untuk melayani. Melayani di gereja bisa, melayani di pekerjaan bisa, semua tempat kita bisa adakan pelayanan. Tapi bukan pelayanan lalu kumpul orang beribadah, tidak. Apalagi zaman COVID. Pelayanan yang kita tunjukkan dalam sikap hidup kita. Kegiatan hidup kita sehari. Itu merupakan bentuk pelayanan. Jadi tidak harus berbau yang ibadah di gereja. Tidak harus bikin donasi-donasi untuk sumbang, tidak harus. Tapi kehidupan kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang yang tinggal di sekitar kita. Ya, oke, materi kita cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.